Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan kesempatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Galang dengan NIM 210204600012, kelas 01 Teknik Elektronik 4. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah transmisi AC, yakni representasi saluran transmisi, hubungan arus dan tegangan pada saluran transmisi. Baik, langsung saja kita masuk di materinya, yaitu representasi saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi hingga pusat beban atau konsumen. Saluran transmisi biasanya digunakan untuk mengirimkan daya listrik yang cukup besar untuk jarak yang relatif jauh. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang disebut dengan saluran transmisi listrik. Penyaluran tenaga listrik pada transmisi menggunakan arus bolak-balik AC ataupun juga dengan arus searah DC. Adapun representasi saluran transmisi, penyaluran tenaga listrik di Indonesia pada umumnya menggunakan arus bolak-balik. Saluran transmisi dengan menggunakan sistem arus bolak-balik 3 fase merupakan sistem yang banyak digunakan, yaitu pertama, mudah pembangkitannya, kedua, mudah merubah tegangannya, ketiga, dapat menghasilkan medan magnet putar, dan keempat, dengan sistem 3 fase, daya yang disalurkan lebih besar dan nilai sesaatnya konstan. Adapun jenis-jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara. Saluran transmisi ini menggunakan tiang-tiang dan kabel gantung untuk mengirimkan daya listrik dalam jarak yang panjang, biasanya digunakan untuk perjalanan yang melibatkan hutan atau daerah terpencil. Dapat kita lihat gambar di samping. Jenis saluran transmisi adalah media yang digunakan untuk mentransfer daya listrik dari sumber energi ke penggunanya. Nah, jenis saluran transmisi ini yaitu jenis saluran transmisi bawah tanah, yaitu saluran transmisi ini terletak di permukaan tanah dan digunakan secara luas dan di perkotaan untuk alasan estetika dan ketahanan terhadap cuaca. Ketiga, jenis saluran transmisi bawah laut. Saluran transmisi ini ditempatkan di dasar laut untuk menghubungkan pulau-pulau atau negara-negara yang terpisah oleh lautan, biasanya menggunakan kabel bawah laut yang tahan terhadap tekanan air. Adapun konduktor berkas atau bandel konduktor. Konduktor berkas adalah konduktor yang terdiri dari 2 konduktor atau lebih yang dipakai sebagai konduktor satu fase. Konduktor berkas mulai efektif digunakan pada tegangan di atas 400 kV. Penggunaan konduktor berkas bertujuan untuk mengurangi risiko terjadi corona dan meningkatkan kapasitas daya hantar saluran transmisi. Terutama pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi digunakan saluran transmisi dengan konduktor berkas. Kedua, tiap fase mempunyai jumlah konduktor 2, 3, 4 atau lebih. Adapun keuntungan konduktor berkas pada saluran transmisi, yaitu keuntungan menggunakan konduktor berkas antara lain yaitu pertama, mengurangi reaktansi induktif saluran sehingga jatuh tegangan pada dapat diturunkan. Kedua, mengurangi gradien tegangan permukaan konduktor sehingga dapat meningkatkan tegangan kritis corona dan mengurangi daya corona. Audible noise AN dan radio interface RI. Adapun konduktor berkas, pertama, reaktansi induktif saluran menjadi lebih kecil dan kapasitansi saluran bertambah besar. Kedua, rugi corona dapat diperkecil. Ketiga, interferensi dengan saluran komunikasi dapat diperkecil. Diagram penggantian saluran transmisi. Berdasarkan panjang saluran transmisi daya listrik dibedakan menjadi 3, yaitu saluran pendek 80 km, saluran menengah 80 km, L lebih kecil 250 km, dan saluran panjang lebih besar 250 km, sedangkan menurut jumlah sirkuit yang digunakan dibedakan menjadi 2, yaitu sirkuit tunggal dan sirkuit ganda. Stroke representasi kapasitas efektif yang dapat digunakan untuk mengirim data seringkali lebih rendah dari bandwidth teoritis karena overheat. Adapun gambar representasi saluran transmisi jarak pendek dapat kita lihat rumus seperti berikut. Adapun penjelasannya, saluran transmisi
Notasi-notasi yang diberikan adalah yaitu VS tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator, IS arus pada ujung pengirim atau ujung generator, VR tegangan pada ujung penerima atau ujung beban, IR arus pada ujung penerima atau ujung beban, Z sama dengan R ditambah JX atau impedansi saluran. Saluran transmisi pendek, relasi arus dan tegangan saluran transmisi, VS sama dengan VR ditambah ZIR, IS sama dengan R. VS tegangan pada ujung pengirim atau ujung generator, IS arus pada ujung pengirim atau ujung generator, VR tegangan pada ujung penerima atau ujung beban, IR arus pada ujung penerima atau ujung beban, Z sama dengan R ditambah JX, yaitu impedansi saluran transmisi. Adapun fungsi saluran transmisi, fungsi utama suatu saluran transmisi adalah untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban untuk mengurangi lebihan daya di sepanjang saluran transmisi. Maka dipakailah tegangan tinggi. Pemakaian tegangan tinggi ini selain mengurangi lebihan daya juga menghasilkan medan listrik yang tinggi, sehingga di sekitar kawat penghantar medan listrik yang tinggi di sekitar kawat penghantar menimbulkan dampak merugikan bagi penduduk yang bertempat tinggal di dekat saluran. Misalnya, terinduktansi tegangan pada permukaan benda-benda logam, gangguan penerimaan, siaran televisi maupun radio, maupun dampak pada keselamatan. Adapun pengaturan tegangan pada saluran transmisi. Pengaturan tegangan pada saluran transmisi adalah proses yang penting dalam jaringan tenaga listrik untuk memastikan pengiriman daya listrik yang efisien dan andal dari pembangkit listrik ke konsumen. Pengaturan tegangan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem tenaga listrik seperti kerugian daya, pemantulan, dan memastikan keandalan pasokan listrik. Hubungan arus dan tegangan pada transmisi. Hubungan arus dan tegangan pada sistem transmisi adalah dalam rangkaian listrik diatur oleh hukum dasar elektrik, yaitu hukum Ohm, hukum daya listrik, power law, dan hukum-hukum lain yang mempengaruhi perilaku arus dan tegangan dalam saluran transmisi. Hubungan arus. Arus dalam saluran transmisi elektrik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum dasar elektromagnetis dan karakteristik saluran transmisi itu sendiri. Arus pada saluran transmisi adalah istilah yang biasanya digunakan dalam konteks teknologi komunikasi dan telekomunikasi, terutama dalam transmisi sinyal, data, atau informasi melalui berbagai saluran seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Arus ini mengacu pada aliran sinyal atau data dalam bentuk listrik atau gelombang elektromagnetik melalui saluran tersebut. Hubungan arus Kirchhoff. Hubungan arus Kirchhoff. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah total arus yang masuk ke simpul node dalam suatu jaringan harus sama dengan jumlah total arus yang keluar dari simpul tersebut. Ini berlaku untuk semua saluran transmisi yang terhubung dalam suatu titik. Kirchhoff menyatakan bahwa pada saluran listrik terdapat aliran yang bercabang. Oleh karenanya, hukum Kirchhoff 1 disebut sebagai hukum percabangan atau Jackson Rule. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik. Saat arus listrik melewati percabangan akan terbagi ke setiap cabang. Hukum Ohm ini menghubungkan arus atau I tegangan atau V dan resistansi atau R dalam satu saluran transmisi melalui persamaan Ohm. V sama dengan I dikali R, berarti bahwa arus dalam saluran transmisi akan berbanding terbalik dengan resistansi dan sebanding dengan tegangan yang diterapkan. Pada dasarnya hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Hukum Ohm merupakan salah satu ilmu dasar elektronika yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan arus Kirchhoff. Hubungan ini menyatakan bahwa jumlah total tegangan dalam suatu loop rangkaian tertutup dalam suatu jaringan harus sama dengan jumlah total tegangan jatuh di seluruh komponen dalam loop tersebut. Hukum Kirchhoff 2 biasanya disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law, atau bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Hubungan arus, karakteristik saluran transmisi. Arus dalam suatu transmisi dapat mengalami variasi tergantung pada karakteristik fisik saluran seperti jenis kabel, panjang saluran, frekuensi, dan sebagainya. Beberapa dari karakteristik ini termasuk resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi. Saluran transmisi ini memiliki fungsi utama yaitu menyalurkan energi listrik dari pembangkit utama ke masing-masing pusat beban. Hubungan arus dan persamaan gelombang. Persamaan gelombang dalam saluran transmisi arus dapat dijelaskan dalam konteks persamaan gelombang. Persamaan gelombang digunakan untuk menggambarkan bagaimana gelombang arus bergerak sepanjang saluran, termasuk pemantulan, interferensi, dan redaman yang terjadi. Adapun rumus persamaan gelombang dapat kita lihat gambar seperti berikut.
Hubungan daya arus. Daya yang dibawa oleh arus dalam saluran transmisi dapat dihitung dengan menggunakan rumus daya listrik P sama dengan VI, di mana V adalah tegangan dan I adalah arus. Daya arus pada saluran transmisi mengacu pada jumlah energi listrik yang dibawa oleh arus listrik saat mengalir melalui saluran transmisi. Daya arus pada saluran transmisi diukur dalam watt atau kilowatt, tergantung pada skala sistemnya. Rumus daya dan representasi saluran transmisi, di mana daya semu S dengan rumus S sama dengan akar 3 dikali V dikali I, atau VA, daya aktif P sama dengan rumus P sama dengan akar 3 dikali V dikali I dikali cos P, atau watt, daya reaktif Q dengan rumus Q sama dengan akar dikali V dikali I dikali sin atau VAR. Di mana S daya semu dengan saluran VA atau volt ampere, P daya aktif dengan saluran watt, Q daya reaktif dengan saluran VAR atau voltage ampere reaktif, V adalah tegangan atau volt, I adalah arus listrik atau ampere, akar 3 sama dengan 1,73. Dampak frekuensi terhadap hubungan arus. Dampak frekuensi arus dalam saluran transmisi dapat bergantung pada frekuensi sinyal yang ditransmisikan. Pada frekuensi tertentu, saluran mungkin mengalami peredaman atau pemantulan yang signifikan. Frekuensi ini adalah salah satu parameter penting dalam hubungan antara arus listrik dan komponen listrik lainnya seperti tegangan dan impedansi. Frekuensi mengacu pada seberapa sering siklus arus berulang dalam 1 detik dan diukur dengan hertz dalam hertz. Frekuensi ini memiliki beberapa dampak terhadap hubungan arus dalam konteks elektronika dan sistem keteralistrikan. Tegangan pada saluran transmisi. Tegangan pada saluran transmisi merujuk pada perbedaan potensial listrik antara dua titik pada saluran tersebut. Ini adalah salah satu parameter penting dalam sistem transmisi dan listrik dan komunikasi dan dapat memiliki berbagai dampak tergantung pada jenis saluran, konfigurasi sistem, dan tujuan penggunaannya. Adapun gambar saluran tegangan pada transmisi dapat kita lihat. Pembahasan mengukur dan menghitung impedansi karakteristik induktansi L, tegangan AC dan DC. Tegangan pada saluran transmisi dapat berbentuk arus bolak-balik atau AC atau arus searah DC, tergantung pada aplikasi dan kebutuhan. Misalnya saluran transmisi dan listrik umumnya menggunakan tegangan AC, sementara kabel transmisi data sering menggunakan tegangan DC. Adapun rumus atau tabel arus listrik AC dan DC dapat kita lihat seperti berikut. Tingkat tegangan berdasarkan saluran transmisi atau tegangan tingkat. Tegangan pada saluran transmisi dapat bervariasi dari sangat rendah hingga sangat tinggi, tergantung pada aplikasi. Contohnya tegangan rendah digunakan dalam sistem elektronika portable, sedangkan tegangan tinggi digunakan dalam transmisi daya listrik jarak jauh. Tegangan rendah atau low voltage biasanya didefinisikan sebagai tegangan kurang dari 1000 volt atau 1 kV. Tegangan medium voltage biasanya berkisaran antara 1 kV hingga 69 kV. Tegangan tinggi high voltage atau HV biasanya berkisaran antara 69 kV hingga 230 kV. Perubahan tegangan pada saluran transmisi. Perubahan tegangan pada saluran transmisi dapat mengalami fluktuasi dan perubahan sepanjang perjalanan melalui saluran tersebut. Penurunan tegangan voltage drop. Salah satu perubahan tegangan yang paling umum adalah penurunan tegangan yang disebabkan oleh resistensi dalam saluran transmisi dan komponen seperti kabel dan trafo. Semakin panjang saluran transmisi atau semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar penurunan tegangan yang terjadi. Penurunan tegangan harus diperhitungkan dan dikendalikan agar tegangan yang diterima oleh pelanggan di ujung saluran tetap berada dalam batasan yang diizinkan. Tegangan nominatif dalam saluran transmisi. Tegangan nominatif dalam sistem transmisi daya. Tegangan yang disebut sebagai tegangan nominatif adalah tegangan yang dirancang untuk digunakan dalam saluran tersebut. Contohnya tegangan nominal 110 kV, 220 kV, atau 400 kV yang digunakan dalam transmisi daya tinggi. Tegangan nominatif pada saluran transmisi adalah tegangan yang ditentukan sebagai nilai standar atau nominal untuk operasi normal dari saluran transmisi listrik. Tegangan ini penting dalam perencanaan, perancangan, dan operasi sistem transmisi listrik. Tegangan nominatif biasanya diukur dalam volt atau kilovolt, tergantung pada besarnya sistem transmisi. Karakteristik tegangan nominatif. Nilai tegangan nominatif dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem transmisi dan standar yang berlaku di wilayah atau negara tertentu. Dalam beberapa negara, tegangan nominatif pada sistem transmisi dapat berada pada kisaran 110 kV hingga 765 kV atau lebih. Nilai tegangan nominatif pada saluran transmisi yaitu
Pertama 110 kilovolt, kedua 220 kilovolt, ketiga 400 kilovolt, kelima 500 kilovolt, kelima keempat 500 kilovolt, kelima 765 kilovolt, dan keenam 1000 kilovolt atau 1 megavolt atau 1000 kilovolt. Tegangan nominatif ini ditentukan berdasarkan berbagai faktor seperti jarak transmisi, lubang yang akan diumpankan, dan karakteristik sistem transmisi. Pemilihan tegangan yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi, keamanan, dan biaya operasi sistem tenaga listrik. Adapun soal dan pembahasan yaitu soal pertama, sebuah saluran transmisi berbahan kawat tembaga dengan parameter-parameter berikut, yaitu resistivitas tembaga, sepanjang saluran, luas penampang saluran, sumber tegangan sinusoidal dengan amplitudo 220 volt dan frekuensi 60 Hz terhubung ke saluran tersebut. Dan hitung resistansi total saluran transmisi, arus yang mengalir dalam saluran, dan daya yang hilang dalam saluran. Yaitu resistansi saluran transmisi, resistansi total atau R dari saluran transmisi kawat tembaga dapat dihitung dengan rumus R sama dengan P dikali I per A. Di mana P adalah resistivitas tembaga, L adalah panjang saluran 100 meter, A adalah luas penampang saluran 1,5 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. B atau R, dan untuk R sama dengan 1,68 dikali 10 pangkat min 8 ohm dikali 100 meter dibagi 1,5 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat sama dengan 1,12 ohm. B, arus yang mengalir dalam saluran. Arus yang mengalir dalam saluran transmisi dapat dihitung menggunakan hukum Ohm. I sama dengan R dibagi V, di mana V adalah tegangan sumber sinusoidal dan R adalah resistansi saluran yang telah dihitung sebelumnya. R sama dengan 20 atau 220 dibagi 1,12 ohm sama dengan 196,43 ampere. C, daya yang hilang dalam saluran. Daya yang hilang dalam saluran transmisi P dapat dihitung dengan rumus P sama dengan I kuadrat 2 dikali R, di mana I adalah arus, R adalah resistansi saluran, P 196 dikali 43 ampere kuadrat dibagi 1,12 ohm sama dengan 43,810 watt. Jadi jawabannya adalah A, resistansi total atau R saluran transmisi kawat tembaga adalah sekitar 1,12 ohm, B adalah arus yang mengalir dalam saluran adalah sekitar 196,3 ampere, dan daya yang hilang dalam saluran adalah sekitar 43,810 watt atau 43,81 kilowatt. Soal kedua, sebuah selenoid memiliki 400 liter kawat. Sepanjang selenoid adalah 0,2 meter dan luas penampang medan magnet yang dihasilkan oleh selenoid adalah 0,001 meter kuadrat. Selenoid terbuat dari besi yang memiliki permeabilitas relatif besar 500 dan hitung induktansi dari selenoid. Adapun penyelesaiannya di mana kita menggunakan rumus induktansi berdasarkan parameter-parameter yaitu L sama dengan N 2 dikali Farad dikali A dibagi L, di mana L adalah induktansi dalam Henry, N adalah jumlah lilitan kawat 400 lilitan, U atau Farad adalah permeabilitas magnetik bahan di sekitar lilitan, A adalah luas penampang medan magnet yang dihasilkan oleh selenoid, sedangkan L adalah panjang selenoid 0,2 meter. Dapat kita hitung yaitu L sama dengan 400 kuadrat dikali 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 500 dikali 0,001 meter kuadrat dibagi 0,2. Kemudian kita dapat menyederhanakan perhitungan di mana L sama dengan 160.000 dikali 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 0,001 meter kuadrat dibagi 0,2. L sama dengan 0,32 Henry dikali 0,01 meter kuadrat dibagi 0,2, dan kita dapat L sama dengan 0,16 Henry. Jadi induktansi dari selenoid tersebut adalah 0,016 Henry atau 16 mH. Soal ketiga, sebuah rangkaian LLC terdiri dari resistor R dengan nilai 20 ohm, induktor L dengan nilai 0,1 Henry, dan kapasitor C dengan nilai 0,01 farad terhubung dalam seri. Sebuah sumber tegangan sinusoidal dengan amplitude 15 volt dan frekuensi 60 Hz diterapkan pada rangkaian, dan hitung impedansi total rangkaian dan arus yang mengalir dalam rangkaian. Adapun penyelesaiannya untuk menghitung impedansi total rangkaian seri yang terdiri dari resistor R, induktansi induktor L, dan kapasitor C, kita perlu menggabungkan impedansi dari ketiga elemen tersebut. Impedansi total Z adalah jumlah impedansi dalam bentuk kompleks. Dalam rangkai seri, impedansi total adalah penjumlahan semua komponen tersebut.
di mana Z total R ditambah JL dikurang J bagi sigma C, di mana R adalah resistansi, L adalah induktansi, C adalah kapasitansi, W adalah frekuensi angular, J adalah unit kompleks. Z total sama dengan 20 ditambah Joule, 2V dikali 20 dikali 0,1 di Joule dibagi 2V dikali 60 dikali 1 dikali 10 pangkat min 8. Dan kita perlu menghitung satu komponen dalam bentuk kompleks terlebih dahulu. 2V dikali 20 dikali 0,1 sama dengan 31,40 Joule dibagi 2V dikali 50 dikali 1 dikali 10 pangkat min 8 dan dikurang Joule 318,3. Dan sekarang kita dapat menghitung Z total, di mana Z total yang saya dapatkan itu 20 ditambah 349,70 Joule ohm. Impedansi total adalah 20 ditambah 349,70 Joule atau ohm. Selanjutnya untuk menghitung arus yang mengalir dalam rangkaian kita menggunakan hukum Ohm, di mana I sama dengan V dibagi Z total, di mana V adalah tegangan sumber sinusoidal amplitude 15 volt, di mana I 15 volt dibagi 20 ditambah 349,72 Joule. Dan sekarang saya dapat menghitung yaitu I sama dengan 15 Joule, 20 dikurang 349,72 Joule Ohm dibagi 20 kuadrat ditambah 349,72 kuadrat ohm. I 300 dikurang 5.248,8 Joule. Jadi impedansi dan saya dapatkan itu 0,0243 dikurang 0,425 Joule ampere. Jadi impedansi total rangkaian adalah 20 ditambah 349 di 0,70 Joule ohm. 20 ditambah 349 dikurang 70 Joule adalah arus yang mengalir dalam rangkaian sekitar 0,0243 dikurang 0,0425 Joule atau ampere. Baik, kesimpulan. Adapun kesimpulan pertama itu representasi saluran transmisi adalah metode untuk menggambarkan saluran transmisi listrik dalam analisis rangkaian listrik. Dalam representasi saluran transmisi kita menggunakan parameter seperti impedansi seri R ditambah Jx dan administrasi SAN G ditambah JB untuk memodelkan saluran transmisi. Adapun kesimpulan kedua, hubungan arus, tegangan, dan resistansi pada saluran transmisi, hukum Ohm digunakan untuk menghubungkan tegangan V, arus I, dan resistansi R dalam suatu rangkaian listrik. Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Tegangan dalam saluran transmisi dapat mengalami drop akibat resistansi dan reaktansi saluran. Rumus drop tegangan adalah delta V sama dengan I R ditambah X. Adapun kesimpulan ketiga itu representasi saluran transmisi membantu dalam analisis dan perencanaan sistem transmisi listrik. Hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi pada saluran transmisi penting untuk mengoptimalkan transmisi energi, menghindari kerugian daya dan yang berlebihan, dan memastikan kualitas daya listrik yang memadai. Adapun buku referensi yang saya gunakan dapat kita lihat. Cukup sekian dari saya. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.